kabar pemirsa LDS TV? Senang sekali saya Vera Wang bisa kembali hadir untuk Anda kali ini dalam acara Dialog Spesial. Telah hadir narasumber yang juga spesial pada edisi kali ini, yaitu Bapak Suherman SE, Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu. Dan kini akan kita berbincang-bincang bersama beliau. Kita akan terlebih dahulu menyapa beliau. Halo, apa kabar Bapak Suherman SE? Mohon izin. Ya, silakan. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Hari ini kita akan mengobrol tentang hari ulang tahun Kabupaten Pringsewu Pak, yang sudah ke-13 tahun. Dan akan banyak yang kita bicarakan, terlebih soal pembangunan dan juga tentang bagaimana nantinya Kabupaten Pringsewu ke depannya. Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, tabi pun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu khususnya yang ditunggu-tunggu hari ulang tahun. Insya Allah akan segera kita sama-sama untuk memperingati yang sekarang yang ke-13. Mudah-mudahan di tahun yang ke-13 ini Kabupaten Pringsewu akan lebih baik ke depan. Ya, itu. Ya, mohon izin nih Pak Ketua. Menurut Pak Ketua sendiri, makna hari ulang tahun ke-13 Pringsewu apa nih menurut Pak Ketua? Yang pertama, Kabupaten Pringsewu adalah kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Kita tahu semua. Kemudian Pringsewu yang disahkan dalam paripurna DPRD itu pada tanggal 29 Oktober 2008. Sehingga insya Allah yang sekarang ini ke-13 ya, itu yang pertama. Dan saat ini warga Pringsewu pasti istilahnya sudah berharap untuk di tahun yang ke-13 ini, di 2022 ini ke depan akan lebih baik, gitu. Lebih baik. Kemudian yang jelas didambakan makna, ya, makna untuk ulang tahun Kabupaten Pringsewu, ya, itu betul-betul harus kita sadari bersama. Masyarakat Pringsewu itu berharap sehat dan bangkit pulihkan Kabupaten Pringsewu yang mungkin tahun-tahun terdahulu sangat meriah dan luar biasa. Tapi kita ketahui bersama, sekarang ini kita semua masih di dalam suasana COVID. Sehingga ya kita dengan makna yang seperti ini, yang terpenting antara pemerintah dan legislatif itu bisa bersinergi. Ya, bersinergi di Kabupaten Pringsewu yang tercinta ini sehingga akan tambah maju dan normal kembali. Yang saat ini sudah mulai berangsur-angsur normal, yang mudah-mudahan ini ke depan akan lebih dan hilanglah dari Kabupaten Pringsewu, bumi pertiwi kita Indonesia khususnya. Betul sekali. Jadi memang makna hari ulang tahun ke-13 yang diangkat sendiri, sehat, bangkit, dan pulihkan ekonomi. Ya. Begitu berarti memang kita berharap di ulang tahun Pringsewu yang ke-13 ini ekonomi kita bisa bangkit, ya. Dan juga ini kan pemerintah pusat memang juga akan mencanangkan pandeminya akan berubah menjadi endemi. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, tanggapan saya itu memang mudah-mudahan itu yang endemi itu terjadi, dan kita ini semua mohon maaf saat ini masyarakat ini sangat mengharapkan pemulihan itu benar-benar terjadi, ya. Karena apa? Sekarang mohon maaf mungkin kayak masyarakat banyak yang udah mulai bangkit nih. Namun baik itu di wisata yang dibangun oleh Pekon, ya banyak sekarang wisata. Apalagi di Kecamatan Banyumas ada 3 wisata, ya di situ. Dan yang saat ini karena pandemi itu banyak sekali terkendala, terutama infrastrukturnya. Betul. Nah ini makanya kalau infrastrukturnya bagus, insya Allah, dan itu udah mulai dikenal dari seluruh, dan itu bisa menjadi PAD desa lah, Pekon, ya. Itu akan lebih bagus kalau jalan infrastrukturnya akan kita perbaiki ke depan, mudah-mudahan, gitu. Karena memang pariwisata juga termasuk salah satu yang paling terdampak ya Pak, iya, dari pandemi COVID. Dari pandemi itu sangat terdampak
karena salah satu kerumunan yang banyak itu ada di pariwisata. Sedangkan kita tidak boleh berkerumun. Nah ini, nah sekarang kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ini bakal clear, selesai pandemi, dan kita akan seperti biasa. Nah, untuk membangun sektor pariwisata, pasti kita tidak jauh-jauh berbicara soal infrastruktur dan pembangunan ya. Bagaimana nih, apa yang telah dilakukan DPRD mungkin untuk membangun itu semua? Ya, ini yang menjadi salah satu pemikiran DPRD. Karena DPRD salah satunya mempunyai tugas fungsi, kontrol, legislasi, dan budget. Sedangkan kita tahu sendiri, kita direfocusing. Dan semuanya untuk ke COVID-19, termasuk DAK, semuanya juga itu ditarik kembali. Nah, satu contoh saja yang ke infrastruktur yang ke arah Banyumas itu ditarik kembali, daksanya tidak. Nah itu dampaknya luar biasa. Nah bagaimana nanti kita ke depan itu harus masuk, ya, karena saya lihat apa ya pengaruh betul di infrastruktur itu. Orang tidak akan masuk kalau jalannya jelek. Betul sekali, karena memang infrastruktur bisa dibilang termasuk pilar utama ya suatu daerah. Betul. Nah itu intinya ya, mudah-mudahan ke depan kita bersinergi dengan pemerintah daerah untuk supaya kita segera untuk bisa merealisasi infrastruktur yang kemarin tertinggal. Berarti memang DPRD juga fokus ya untuk bagaimana caranya supaya infrastruktur di Pringsewu bisa terrealisasi, bisa dibangun dengan bagus. DPRD juga apakah terus bekerja keras untuk itu? Iya, itu jelas pasti ya kita. Tapi juga mengingat KKD kita kan saat ini kan rendah. Jadi harus mana yang skala prioritas betul. Itu memang yang harus diutamakan. Kalau umpamanya antara wajib dan sunnah, mana yang sunnah pinggirkan dulu lah. Wajibnya dulu. Padahal semuanya memang sebenarnya penting ya, sebenarnya penting. Gitu. Tapi yang difokuskan adalah yang benar-benar urgent begitu ya. Tapi menurut Pak Suherman sendiri, secara pribadi yang paling dibutuhkan Pringsewu adalah saat ini pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi. Ya, satu pemulihan ekonomi seperti UMKM. Itu kan juga kemarin berdampak UMKM. Dan UMKM itu usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Contoh mungkin kayak Pringsewu banyak sekali UMKM-nya, dan itu menjadi salah satu penopang masyarakat untuk di lain ini ya, pertanian. Ya. Nah itu di lain itu UMKM-nya sangat luar biasa di Pringsewu. Seperti contohnya keripik pisang, di mana-mana itu ada. Tapi kita bagaimana cara mengembangkannya? Kemudian di kain perca yang ada di kampung saya sendiri, ya itu yang luar biasa. Sudah ke Sumatera itu sudah semuanya. Ya. Bahkan yang masyarakat itu sampai 1.600, 1.700 yang ikut bekerja menjahit. Ini sangat membantu. Nah, ini salah satunya. Mudah-mudahan ini nanti kalau pandemi ini selesai clear, kita akan kembali bisa bangkit ya. Bisa bangkit. Nah, UMKM di era sekarang itu tidak lepas dari era digitalisasi bagi UMKM. Nah, di momen hari ulang tahun Kabupaten Pringsewu yang ke-13, mungkin ada planning apa nih untuk bagaimana mendorong UMKM supaya lebih melek digital? Nah, ini ya UMKM sekarang memang udah harus ikut kemajuan ya, Pak ya. Ya salah satunya teknologi itu sangat luar biasa. Seperti mungkin kita yang tadinya tidak menggunakan gadget itu sekarang udah mulai. Artinya dengan dibuka di Facebook, di mana akhirnya sekarang udah mulai. Sudah mulai lewat media sosial. Udah mulai lewat media sosial. Jadi orang tuh akan tahu, oh di sana tempatnya gitu. Artinya itu. Dan sekarang yang mohon maaf yang dari jauh itu sudah mulai begitu dan datang sendiri. Nah itu salah satu akan memberikan income yang cukup luar biasa. Berarti dari DPRD sendiri mendukung ya untuk digitalisasi terutama sektor UMKM ya Pak Ketua ya. Dan kepada pemerintah khususnya nanti biar bekerja sama supaya diberikan pelatihan-pelatihan yang mungkin nantinya hanya untuk sekup di dalam wilayah itu sendiri bisa ekspor. Kan itu kan akan lebih berimpact ya. Karena memang UMKM tidak semua bisa menggunakan gadget mungkin, tidak semua bisa menggunakan medsos. Makanya adanya pelatihan tersebut. Baik itu pelatihan di bidang pengemasan dan termasuk salah satunya di teknologi itu. Karena saya pelaku usaha itu salah satu pelaku usaha juga ya Pak ya. Jadi memang kita serius mendorong kemajuan untuk UMKM karena memang mereka juga faktor untuk membangkitkan ekonomi. Iya, betul sekali. Kemudian saya tambahkan juga termasuk infrastruktur ya. Mungkin boleh nanti rekan-rekan semua itu datang ke wilayah Kecamatan Banyumas yang jalannya begitu bagus. Artinya bagus bukan apa-apa.
kita bisa bergoyang sampai ke tempat saya sendiri. Tapi saya memaklumi, yang pertama memang ini saya sampaikan kepada masyarakat, adanya pemerintah membangun saluran air PDAM yang lewat Sebakasan. Sehingga saya sampaikan kepada masyarakat, ini belum bisa dibangun di 2022. 2023 baru bisa dibangun. Alasannya, karena masih dalam pembangunan, dalam pemasangan pipa. Jangan sampai nanti 2022 itu di aspal, masih ada kerukan-kerukan ataupun pembangunan di PDAM, sehingga akan merugikan masyarakat dan akan hancur kembali. Nanti setelah selesai, 2023 itu wajib untuk di infrastruktur itu dibangun. Bapak bagaimana meyakinkan masyarakat untuk nanti akan kami bangun, tidak tahun ini tapi tahun depan? Bagaimana meyakinkannya, Pak? Yang pertama, kita betul-betul tahu bahwa tahun kemarin DAK dan lain-lain itu ditarik kembali. Ya. Karena kaitan negara ini ada musibah yang begitu sangat mengkhawatirkan penduduk dan masyarakatnya, sehingga pemerintah mengambil untuk direfocusing semuanya. Itu salah satu hal yang luar biasa dari pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat. Nah, begitu juga kami saat ini sampaikan ke masyarakat, ini air bersih penting. Dari Waipagasan itu bisa mengairi 4 kecamatan. Nah, disitulah kita akan tahu manfaat dari air bersih di kala, mohon maaf, kemarau dan lain, kita tidak pusing lagi. Nah, namun itu dari penggalian itu semua membutuhkan waktu, pengertian pembangunan itu. Jangan sampai setelah dibangun itu nanti digaruk kembali. Benar. Justru kerja 2 kali ya, Pak. Itu kerja 2 kali dan anggarannya juga 2 kali. Gitu. Maka saya sampaikan, mohon bersabar. Mohon bersabar supaya hal ini bisa betul-betul manfaatnya baik untuk masyarakat dan bisa lama untuk kita nikmati. Tapi Pak, soal infrastruktur nih, apakah DPRD ada yang ditutup-tutupi atau memang terbuka nih kepada masyarakat mengenai pembangunan, mengenai anggaran dan lain sebagainya? Terbuka. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Iya. Bapak tidak khawatir kalau masyarakat tahu nih, kita memang kekurangan anggaran? Iya, saya sampaikan. Disampaikan saja? Disampaikan ke masyarakat, jangan sampai itu ditutup-tutupi. Karena masyarakat akan kritis bertanya, kenapa di sana bisa di aspal tempat kami tidak? Iya, betul Pak. Pasti warga, kenapa nih yang di sebelah sana bisa kami tidak, gitu kan? Itu kita jelaskan yang sebenar-benarnya, bahwa kita mana yang skala prioritas, KKD kita sekian, kalau dibagi 131 pekon, kita harus bersabar, mana yang skala prioritas dulu. Itu harus disampaikan, kalau tidak masyarakat akan berpikiran yang negatif. Betul, berarti memang keterbukaan itu jadi kunci juga nih untuk DPRD Pringsewu membangun kepercayaan dari masyarakat. Betul. Baik, Bapak, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya obrolan yang cukup menarik, makin lama makin menarik. Baik pemirsa LDS TV, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di dialog spesial kita. Enjoy aja. Jadi gimana Anda kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk.
habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo. Yuk. Oh iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, Boleh minta? boleh dong. Kalau udah kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo. Yuk. Iya, pemirsa LDS TV kembali bersama dialog spesial kita bersama narasumber Bapak Suherman SE, Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu. Mohon izin Pak Ketua, kita lanjutkan nih obrolan menarik kita. Iya, Pak Ketua, di Kabupaten Pringsewu yang pasti banyak nih potensi-potensi yang memang bisa dimanfaatkan. Sebenarnya apa nih potensi yang mungkin belum tersentuh, namun sebenarnya bisa berimpact kepada kehidupan perekonomian dan lain sebagainya nih, yang mungkin belum tersentuh? Ya, terima kasih. Potensi-potensi di Kabupaten Pringsewu itu sangat banyak sekali, karena Pringsewu itu beraneka ragam. Ya. Pringsewu yang sangat menghormati antara satu dengan yang lainnya. Seperti transportasi, di Kabupaten Pringsewu juga saat ini menjadi potensi. Ya. Kemudian ada pendidikan dan prestasi. Kita tahu bahwa Pringsewu adalah kota pendidikan, ada berapa perguruan tinggi. Ya. Kemudian banyak juga yang dari kabupaten lain untuk menuntut ilmu dan bersekolah di Pringsewu. Kemudian banyak sekali juga pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan Pringsewu itu paling mungkin kabupaten yang ada di Pringsewu di Lampung itu paling banyak. Paling banyak ya Pak? Iya, rumah sakitnya. Ya, di situ ada beberapa rumah sakit yang besar. Yang salah satunya dari rumah sakit umum itu juga ada di Pringsewu, kemudian swasta juga, sehingga banyak sekali orang yang mohon maaf berobat masuk ke wilayah Pringsewu. Itu menjadi salah satu juga masuk PAD Pringsewu. Kemudian pusat perbelanjaan yang saat ini ada Chandra di Pringsewu, mungkin di sebelah sini baru Pringsewu lah ya. Baru Pringsewu yang sudah modern ya Pak ya, iya, bisa dibilang begitu. Pusat perbelanjaan di Pringsewu sudah ada dan cukup ya, bisa membanggakan Pringsewu. Kemudian yang lain juga seperti tanaman, hortikultura yang saat ini juga di Pringsewu, kemudian tanaman perkebunan, kemudian peternakan. Semua itu sudah tersentuh, cuman tinggal kita bagaimana untuk supaya bisa dikembangkan yang lebih baik. Seperti peternakan yang saat ini banyak sekali masyarakat yang mengharapkan untuk supaya bisa menjadi peternak kambing dan yang lainnya, karena masyarakat salah satunya juga banyak yang berkebun, sehingga tidak ada waktu luang, juga mungkin bisa pulang dari kebun dengan memberikan mencari untuk makanan ternak. Termasuk yang perlu kita sampaikan saat ini di perkebunan. Nah, nanti bisa sampean monggo mau dikupas dari mana kan gitu. Intinya perkebunan itu di Kabupaten Pringsewu juga salah satu yang menopang untuk hidupnya masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Jadi sebenarnya dari sektor-sektor yang sudah Pak Ketua sebutkan sebenarnya semuanya sudah tersentuh. Hanya kurang maksimal atau bagaimana Pak? Yang pertama maksimal itu relatif ya. Memang kita juga tahu pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk supaya di Pringsewu itu bisa berdiri, masyarakatnya bisa memperoleh pekerjaan yang sifatnya itu nanti bisa menghidupi keluarga. Yang perlu saya sampaikan juga di pemerintah, nanti tadi disampaikan di makna kita harus bersinergi, dan saat ini bersinergi antara bupati, saya, dan kemudian dengan Forkopimda yang lain. Seperti di perkebunan, saat ini banyak sekali
keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan perkebunan. Yang itu yang harus sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dan kita semua. Salah satunya kakao yang ada di Kabupaten Pringsewu sekarang ini terpuruk dengan adanya hasil yang tidak memuaskan, bahkan boleh dikatakan tidak ada hasil dari kakao karena banyak busuk buah. Nah itu gimana cara kita untuk bisa petani itu supaya memperoleh apa yang harus dilakukan supaya itu tidak busuk ataupun diganti, direnovasi dan yang lain. Ini yang harus kita sama-sama turun ke bawah karena hasil pertanian itu cukup banyak. Yang kedua, pemanfaatan pekarangan di saat pandemi itu juga salah satu yang mendorong. Coba lihat nanti di Kecamatan Banyumas kalau nanti lihat di UMKM, kemudian di pemanfaatan lingkungan-lingkungan yang tadinya tidak bermanfaat bisa ditanam sayuran dan bisa dikirim ke terminal Pringsewu banyak dari sana. Itu bisa dikembangkan ke daerah yang lain. Artinya supaya bisa mengikuti seperti itu sehingga tidak ada lagi hal-hal yang positif tapi tidak dilakukan. Betul. Jadi memang semua pihak kita harus bersinergi ya untuk mencapai tujuan kita yang pastinya ingin Pringsewu lebih baik ke depannya. Nah, tadi sempat disinggung bahwa pendidikan di Kabupaten Pringsewu ini termasuk potensial. Mungkin banyak nih mahasiswa atau pelajar dari kabupaten lain yang menimba ilmu di sini. Bagaimana nih untuk DPRD bisa mendorong sehingga sektor pendidikan ini bisa lebih maju? Ya, yang pertama yang disampaikan tadi, pendidikan di Pringsewu ada beberapa perguruan tinggi ya. Itu yang banyak menarik minat. Sehingga banyak dari wilayah Tanggamu, Lampung Tengah, Pesawan itu yang menimba ilmu di Kabupaten Pringsewu. Ya, itu salah satu potensi untuk kita. Artinya bisa memperkenalkan Pringsewu loh, emang tempat kayak SMA 1 sendiri itu menjadi juara-juara yang dari itu sangat luar biasa. Dan dibuktikan dari Kabupaten Pringsewu itu banyak sekali yang jadi orang yang punya kedudukan, punya potensi walaupun di pusat, di kabupaten dan yang lainnya. Tapi putra daerah Pringsewu? Putra daerah Pringsewu banyak sekali. Itu yang jadi rektor, ada Sugeng, itu kan profesor. Kemudian ada siapa tuh yang sebelum Pak Sugeng itu rektor? Aduh, saya agak inilah lupa ngeblank ini. Itu juga dari Pringsewu. Nah, maka Muhajir Utomo itu asli putra daerah Pringsewu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya potensi pendidikan di Pringsewu yang mungkin nextnya bisa menjadi salah satu faktor pembangunan untuk Kabupaten Pringsewu sendiri. Betul. Apakah mungkin ada rencana nih dari DPRD sendiri yang mungkin nantinya akan plan untuk menambah universitas atau menambah bagaimana fasilitas pendidikan supaya lebih bagus? Ya kalau itu jelas nantinya pasti akan ada kiat-kiat tersendiri lah supaya untuk kesana. Tapi yang penting sekarang DPRD itu fokus dulu kepada pemulihan ini. Pemulihan ekonomi ya Pak ya? Pemulihan ekonomi seperti apa supaya masyarakat ini udah kembali normal. Ya, itu kemudian di infrastruktur itu yang paling utama ya? Utama, karena infrastruktur itu salah satu, kembali lagi nih ke belakang. Infrastruktur itu salah satu untuk menopang. Jadi hasil bumi itu bisa keluar dengan biaya, menekan biaya dari masyarakat itu sendiri yang tadinya mungkin harus bisa ditempuh dengan sekian, akhirnya karena jalan jelek jadi lebih lama kemudian lebih mahal. Karena memang begitu pentingnya infrastruktur untuk suatu daerah. Pak Ketua sendiri kadang merasa nggak sih Pak sedih nih belum bisa membangun semua infrastruktur yang ada di Kabupaten Pringsewu Pak? Ya jelas lah, kami berangkat itu dari masyarakat. Keluhan masyarakat itu menjadi salah satu tanggung jawab bagi wakil rakyatnya. Sedih kalau kita masuk, apalagi nih wilayah ketua DPRD jalannya seperti ini. Itu banyak sekali mungkin yang membicarakan sampai ke hal yang negatif lah ya. Tapi kita harus bisa menjelaskan yang sedetil-detilnya sehingga masyarakat akan tahu. Kalau melihat sedih luar biasa. Luar biasa sedih ya Pak, melihat masyarakat mungkin kita sebagai anggota DPD ingin sekali membangun tapi memang kita juga terbatas kemampuan begitu ya Pak Ketua ya. Kemampuan daerah terbatas, kemudian dengan COVID-19 ini, pandemi ini juga sangat luar biasa pengaruhnya kepada kabupaten ataupun kepada pemerintah itu sendiri.
Jadi kalau dari secara pribadi sebenarnya kita pengen nih semua jalan di Kabupaten Pringsewu mulus ya Pak. Memang Ya, impian nggak kita kepengen. bersama ya Pak ya. Itu siapa yang kepengen? Pasti semuanya mengharapkan seperti itu. Kan? Karena pasti ada janji-janji politik pada saat itu juga yang disampaikan. Itu menjadi tanggung jawab kita dan itu menjadi hal yang sangat prinsip untuk kita. Karena Sebenarnya Bapak tidak perlu pusing dengan janji politik itu, tapi kenapa Bapak merasa terbeban dengan janji tersebut? karena begini, terbebannya karena masyarakat pasti akan bertanya, kenapa kok udah sekian tahun jalan ini tidak diaspal? Kerjanya apa ini kan gitu? Pasti ada kan ke sana. Tapi kita, ya itulah selaku wakil rakyat kita harus mendengarkan. Apapun yang mereka pertanyakan, yang penting kita bisa menjelaskan. Menjelaskan yang memang betul-betul yang dijelaskan itu memang keadaannya seperti itu. Jangan ngarang-ngarang cerita. Ya. Gitu. Walaupun sebenarnya bisa saja Bapak menutup mata, tapi ini bentuk tanggung jawab bentuk dari tanggung seorang jawab. wakil rakyat. Iya. Begitu ya Pak ya. Baik Pak Suherman, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Spesial. Enjoy aja. Jadi gimana Nda kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk. Habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo, yuk. Oh iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, boleh minta? Boleh dong. Kalau udah kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo, yuk. Ya, pemirsa LDS TV masih bersama dialog spesial kita di sesi terakhir dan masih bersama narasumber kita Bapak Suherman SE, Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu. Ya, Pak Suherman, pembicaraan kita luar biasa menarik nih tentang hari ulang tahun Kabupaten Pringsewu yang ke-13. Nah, apa sebenarnya yang spesial di HUT Kabupaten Pringsewu tahun ini? Yang spesial ya yang saya sampaikan tadi. Kita
nantinya setelah ini bisa bersinergi antara masyarakat, pemerintah, kemudian Forkopimda untuk membangun Kabupaten Pringsewu dari keterpurukan adanya pandemi COVID-19. Maka saya berharap makna yang harus kita ambil bersama-sama saat ini, dahulukan yang wajib, jangan berpoya-poya. Ya. Artinya bahwa berpoya-poya melaksanakan hal-hal yang bukan ya, yang harus kita laksanakan. Maka sekali lagi, dengan ini semua menjadi salah satu pelajaran bagi kita supaya bisa menempatkan diri kita sejauh mana seperti apa, baik di masyarakat ataupun di umum dan yang lainnya. Itu maknanya. Terus yang terpenting bukan segala-galanya. Ya. Betul. Maaf, pada saat kita ya, terkena musibah dan yang lainnya, hanya satu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita mohon dan kita minta ya, bantuannya. Saya salah satu contoh nih, menyampaikan ke masyarakat, kita semua. COVID-19 pada saat itu masih gentingan, wah pokoknya kayak momok yang sangat menakutkan. Saya salah satunya yang sudah menjadi alumni di sana. Alumni COVID ya Pak ya? COVID. Nah, itu makanya kita sampaikan, apapun yang kita punya tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong. Dan kita dalam keadaan ketakutan, yang lainnya hanya satu, permohonan, ya Allah, kalau memang saya masih diberikan kesempatan, ya, sembuhkan saya. Karena masih banyak tanggung jawab saya yang belum terselesaikan. Betul sekali. Jadi hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita apapun kita akan dipertanggungjawabkan. Ya. Sebagai pimpinan akan dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi bukan ini yang membuat daerah. Pak Ketua tetap harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Iya. Walaupun sebenarnya bisa saja mengabaikan, Pak. Bisa saja semua ini dengan dalih seperti apa mengabaikan bisa. Tapi kita harus tahu betul. Tanpa kita sadari kita juga dipantau dan dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, CCTV ya. Yang itu tidak bisa kita mengelak ya Pak, mau sampai kapan pun. Saya yakin itu kalau kita makna yang sebenarnya Pringsewu itu, saya yakin yang pertama, mudah-mudahan ini makna yang paling membahagiakan sekarang ini sudah mulai berkurang untuk COVID-19 ya. Omikron juga sudah banyak yang kemarin mungkin ada gejala-gejalanya tapi 3 hari selesai. Sembuh kan. Nah, artinya di sini salah satu yang menjadi makna kita hidup sehat itu penting. Betul. Dengan yang anjuran dari pemerintah. Jangan sampai kita juga keluar dari protokol kesehatan. Ini kita nggak boleh sebenarnya, tapi kan ini kita berdua saja jauh-jauhan. Ya, kita sehat. Kita sehat. Dan sudah vaksin tentunya Pak. Ya, vaksin 3 kali sudah. Sudah 3 kali booster ya Pak ya. Saya salah satu vaksin ya. Padahal saya mempunyai penyakit bawaan, diabetes saya punya. Tapi saya tenang aja, santai, vaksin. Karena vaksin sudah dijamin aman dengan pemerintah. Dijamin aman. Ya? Makanya kalau yang orang tidak mempunyai riwayat itu tidak vaksin, rugi. Betul sekali. Rugi. Pemerintah itu dengan mengeluarkan biaya cukup besar untuk menyelamatkan masyarakat. Ya, sampai ke booster saya sudah. Sudah booster ya Pak ya. Baik, nah Pak, biasanya nih hari ulang tahun sebuah kabupaten ada perayaan-perayaan tertentu. Bagaimana dengan Kabupaten Pringsewu? Nah itu yang saya sampaikan tadi. Saat ini kita masih dalam keadaan prihatin dan menjaga ya, untuk penularan COVID ataupun pandemi ini supaya terputus. Nah, kalau dulu mungkin ada karnaval, sampai berapa ratus mobil. Kalau kerumunan luar biasa, sekarang kan tidak. Kan berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Tapi makna inilah yang harus kita tidak harus berpoya-poya, kita harus mengeluarkan cukup besar, tapi kita betul-betul memaknai peringatan itu, peringatan yang sifatnya wajib dan untuk kita telaah. Kita merubah diri kita. Seperti apa? Nah, rubah itu dengan sederhana, tapi makna itu tidak mengurangi dari makna peringatan ulang tahun Pringsewu itu sendiri. Berarti peringatannya sederhana, tapi makna mendalamnya yang harus kita telaah ya Pak ya, bahwa kita bersama-sama harus membangun nih Kabupaten Pringsewu ini. Dan tidak hanya DPRD, mungkin Forkopimda, masyarakat juga harus bersinergi ya Pak ya? Iya betul, kita sama-sama, artinya dengan masyarakat, pemerintah daerah, kemudian dari Forkopimda itu harus betul-betul bersinergi. Ya baik, dan
harapan ke depannya secara pribadi dari Pak Suherman, Kabupaten Pringsewu ke depannya ingin seperti apa Pak? Ya. Ke depan Kabupaten Pringsewu menjadi kabupaten yang lebih maju, bersinergi antara masyarakat, pemerintah dan Forkopimda yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dan yang terpenting masyarakatnya selamat, sehat, sentosa, bisa beraktivitas dan mempunyai lapangan kerja. Karena seorang pemimpin itu yang paling utama menciptakan lapangan kerja. Itu yang paling penting. Ya, masyarakatnya akan tentram sejahtera kalau memang mempunyai pekerjaan. Tapi akan merasa jadi negatif bila mana masyarakat itu tidak mempunyai alias pengangguran. Makanya salah satu tugas pemimpin bagaimana cara kita untuk bisa membuka lapangan kerja. Baik, jadi itu harapannya ya Pak ya. Pasti semoga Pringsewu lebih maju ke depannya, lebih bangkit dari segala sektor terutama perekonomian ya Pak ya. Kemudian pesan-pesan kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu. Pesan kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu yang pertama, gunakanlah apa yang disarankan oleh pemerintah daerah. Karena itu yang pertama untuk supaya kita bisa bekerja. Jaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, kemudian dengan makan yang cukup, ya, kemudian berikan vitamin-vitamin supaya badan kita tetap bugar. Karena itu yang akan membuat kita ke depan lebih maju. Kalau badan sehat, kuat, saya yakin bekerja pun akan lebih semangat. Lebih semangat, ya. betul. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Kabupaten Pringsewu ke depan akan lebih maju. Amin. Ya, akan lebih dari yang sebelumnya. Sekarang sudah begitu bagus, maju dengan lebih dipimpin oleh Pak Sujadi, Pak Haji Sujadi, mungkin ke depan akan lebih maju. Itu. Asal kita memang betul-betul kompak di dalam membangun Kabupaten Pringsewu. Baik, terima kasih banyak Pak Suherman untuk dialog kita pada hari ini. Luar biasa sekali, yang pasti momen hari ulang tahun Kabupaten Pringsewu kita rayakan sederhana, namun maknanya kita dalami dengan baik ya, supaya kedepannya semua bersama-sama bersinergi untuk Kabupaten Pringsewu yang lebih baik. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Suherman untuk kesempatannya dan juga untuk waktunya pada hari ini. Saya juga terima kasih. Semoga ini semua Bapak dilihat oleh ditonton oleh masyarakat dan apa yang kita harapkan semuanya akan berjalan dengan baik. Amin, amin. Baik, pemirsa LDS TV, sekian dialog spesial kita pada hari ini dengan narasumber Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Bapak Suherman SE. Saya Ferawan, sampai jumpa.